Pria itu mengaktifkan pos penglihatan tembus pandang X-ray vision dan menemukan bahwa batu mentah yang dipilih oleh bos wanita sebenarnya hanyalah batu tak berharga tanpa permata di dalamnya. Namun pemilik toko terus membujuk wanita itu untuk membelinya. Dia berkata bahwa dari tampilan dan ukurannya, ada kemungkinan besar batu itu berisi permata. Jika wanita itu menginginkannya, dia hanya perlu membayar potnya tuni $3 juta poso untuk membawanya pulang. Wanita itu tersenyum mendengar hal tersebut, dan tepat ketika dia akan membayar, pria itu tiba-tiba menghentikannya. Dia memberitahu agar wanita itu tidak membeli batu tersebut, tetapi wanita itu menyuruhnya minggir. Pria itu pun hanya bisa melepaskan tangannya dengan pasrah. Lalu dia mengeluarkan kartu bank yang pernah diberikan wanita itu kepadanya, dan dengan serius berjanji akan segera mengembalikan uangnya. Sebelum pergi, dia kembali mengingatkan wanita itu bahwa batu itu benar-benar tidak layak dibeli. Pemilik toko menertawakannya dan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang sopir yang tidak punya hak untuk bicara sembarangan. Akhirnya, wanita itu tetap membayar Yasimu $3 juta dan membeli batu tersebut. Namun saat batu itu dibelah, ternyata benar-benar hanyalah batu kosong tanpa permata di dalamnya. Wanita itu merasa sangat sulit menerima kenyataan itu. Saat itulah dia tiba-tiba teringat dengan apa yang dikatakan pria itu, dan akhirnya menyadari bahwa dia memang benar. Pada saat itu, pria tersebut sudah sampai di toko judi batu lainnya. Dia ingin menggunakan penglihatan tembus pandangnya untuk mencoba peruntungan dan menjadi kaya. Dia pun dengan hati-hati meneliti tumpukan batu mentah. Lalu pemilik toko datang dan berkata, setiap batu di area pinggang harganya $500 per buah. Tanpa ragu, pria itu langsung membeli satu batu. Saat itu juga, mantan istrinya bersama pacarnya yang kaya raya datang ke toko tersebut. Pria kaya itu mengejeknya karena miskin dan bermimpi menjadi kaya. Lalu dengan arogan berkata bahwa jika batu yang dipilih pria itu benar-benar berisi permata, dia akan berlutut dan langsung meminta maaf. Namun, detik berikutnya, pemilik toko dengan gembira mengumumkan bahwa di dalam batu itu benar-benar ada permata, dan nilainya setidaknya $2.000. Pria itu pun meminta pria kaya tersebut menepati janjinya. Tetapi pria kaya itu menolak dan malah menantangnya dalam sebuah kompetisi judi batu. Siapa yang mendapatkan permata lebih berharga akan menjadi pemenang, dan yang kalah harus membayar 10 kali lipat nilai permata itu. Tanpa ragu, pria itu menerima tantangan tersebut. Saat itu, Presiden Asosiasi Judi Batu datang dan memutuskan untuk menjadi saksi resmi mereka. Begitu pertandingan diumumkan dimulai, pria kaya itu menjadi yang pertama memilih batu. Dia langsung mengambil batu paling berharga di toko. Pemilik toko mengatakan harganya $2 juta, dan pria kaya itu langsung membelinya tanpa ragu. Setelah batu itu dibelah, ternyata memang berisi permata berkualitas tinggi dengan nilai tidak kurang dari $10 juta. Kosie Simonnya. Pria kaya itu dengan sombong mengejek pria tersebut habis-habisan dan menuntutnya segera membayar $100 juta kiasi, tetapi pria itu berkata bahwa dia belum kalah. Lalu dia kembali menggunakan penglihatan tembus pandangnya dan dengan cepat memilih sebuah batu mentah. Namun, pemilik toko berkata bahwa batu itu hanyalah batu tidak berguna yang bahkan tidak bisa dijual. Paling-paling hanya bernilai $5.000. Meski begitu, pria itu tetap membelinya tanpa ragu. Semua orang menertawakannya dan menyebutnya bodoh. Tetapi ketika batu itu dibelah, ternyata berisi zamrud kelas atas komimosi dengan nilai tidak kurang dari $100 juta. Semua orang benar-benar terkejut dengan apa yang mereka saksikan.